Modul 1. Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selamat datang di modul Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat disebut pula dengan istilah K3. Dalam modul ini yang akan dibahas adalah definisi K3, mengapa kita perlu mempelajari K3, sejarah perkembangan keilmuan K3, prinsip dan tujuan penerapan K3, tools K3, peraturan dan kebijakan K3, dan beberapa terminologi mengenai K3. Sehingga setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mengetahui gambaran umum mengenai keilmuan dan aplikasi K3 bagi tempat kerja Anda. Secara keseluruhan, pembahasan pada modul ini dapat dilihat pada peta konsep berikut ini. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan berbagai penerapannya dalam upaya mencegah semua jenis kemungkinan kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan secara filosofi, K3 adalah suatu pola pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan manusia dan hasil kerja atau produk. Mengapa kita perlu mempelajari dan memahami K3? Berdasarkan data Depnakertrans, angka kecelakaan kerja di Indonesia tergolong besar, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari grafik data kecelakaan kerja di bawah ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja yang terjadi menyebabkan kerugian atau loss yang sangat besar. Kerugian-kerugian tersebut tercermin pada biaya yang ditimbulkan. Adapun biaya tersebut adalah biaya langsung dan biaya tak langsung atau hidden cost. Pada umumnya, biaya tak langsung lebih besar 5 hingga 10 kali dibandingkan dengan biaya langsung. Untuk penjelasan tiap jenis biaya akan dijelaskan lebih lanjut. Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung dibayarkan oleh perusahaan sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi. Biaya langsung meliputi biaya pengobatan, penggantian gaji, dan biaya administrasi. Biaya tak langsung adalah biaya yang dibayarkan atau dibebankan kepada perusahaan secara tidak langsung sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Biaya tak langsung meliputi kerusakan peralatan, kerusakan produk dan material, hambatan dan gangguan produksi, gaji yang terus dibayarkan untuk waktu yang hilang, biaya pemakaian pekerja pengganti dan pelatihannya, berkurangnya hasil produksi, dan hilangnya bisnis dan nama baik. Atas dasar inilah pentingnya mempelajari dan memahami keilmuan K3. Keilmuan K3 berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sejarah perkembangan K3 terbagi dalam beberapa era, dimulai dari era revolusi industri yaitu pada abad ke-18, era industrialisasi, dan era manajemen yang dimulai pada tahun 1991 dengan lahirnya peraturan Undang-Undang Work Compensation Law di Amerika. Di era revolusi industri yaitu pada abad ke-18, keilmuan K3 mulai berkembang akibat risiko K3 yang timbul akibat beberapa hal, yaitu perubahan sistem kerja, penggunaan tenaga mesin, contohnya bahaya kebakaran yang mengancam akibat tekanan dari pemanfaatan ketel uap,
perubahan penanganan bahan baku, dan munculnya penyakit yang berhubungan dengan dampak pekerjaan. Perkembangan ketiga berlanjut di era industrialisasi. Di era ini, keilmuan dan aplikasi ketiga melibatkan unsur teknologi sebagai cara penanganan kecelakaan kerja. Sebagai contoh, penggunaan alat pelindung diri atau personal protective equipment dan alat-alat keselamatan kerja lainnya. Hal ini merupakan terobosan baru di mana pada era sebelumnya, perhatian terhadap K3 hanya terbatas pada perawatan pekerja. Selanjutnya, di era modern, keilmuan K3 berkembang pesat dengan memasukkan unsur manajemen, sehingga lahirlah manajemen K3. Era manajemen ini dimulai pada tahun 1991. Dalam perkembangannya, muncul beberapa teori dan beberapa standar keselamatan, antara lain, teori domino yang dikemukakan oleh Hendrik, yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan. Hendrik sampai pada kesimpulan bahwa penyebab kecelakaan umumnya atau 85% terjadi karena faktor perilaku manusia yang tidak aman atau unsafe act dan faktor kondisi kerja yang tidak aman atau unsafe condition. Hendrik model digambarkan dalam sederetan model kartu domino sehingga disebut sebagai teori domino. Teori Loss Causation Model oleh Birch dan German yang menyatakan bahwa faktor manajemen merupakan latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Hendrik. Terdapat juga beberapa standar-standar keselamatan seperti ISO, OSHA, SMK3, dan lain-lain.